Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai atau kita masuk pada hadis yang keempat, yaitu berkata Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Abdurrahman ibn Abdillah an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau namanya adalah Abdullah. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud, sementara nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami. Wa huwa as-sadiqul masduq, sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang benar dan dibenarkan. Jadi kata Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, tahapan demi tahapan dalam penciptaan itu. Arba'ina yauman nutfah, selama
40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu sperma. Nutfah itu apa? Sperma. Yani salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari masih dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah mithla dzalik. Kemudian barulah setelah itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Mudghah berubah jadi apa? Mudghah, segumpal darah. Jadi ini 40 hari kedua. Jadi dari terjadinya pembuahan itu selama 40 hari pertama, fase pertama 40 hari fase pertama itu nutfah, masih bentuk apa? Nutfah. Kemudian 40 hari fase kedua itu bentuk apa? Nutfah itu telah diciptakan oleh Allah berubah menjadi mudghah, segumpal apa? Darah. Tsumma wafat, kelewat bacanya. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah. Ya. Mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari fase kedua itu dalam bentuk 'alaqah, segumpal darah. Seperti itu. Tsumma yakunu fi dzalika mudghah mithla dzalik. Kemudian setelah itu 40 hari fase ketiga itu dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Ya. Jadi dari nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Ada 3 fase. Masing-masing fase itu selama 40 hari. Jadi 40 hari fase pertama masih nutfah. 40 hari fase kedua jadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari fase ketiga jadi mudghah, segumpal daging. Jadi 40, 40, 40. Berarti 120. 120 hari janin yang masuk ke dalam rahim seorang wanita itu setelah terjadi pembuahan itu dia melalui proses sampai terbentuk menjadi segumpal daging itu 120 hari. Ya. Nah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin." Kemudian diutuslah malaikat, ya, kepadanya. Jadi malaikat itu masuk di dalam apa? Rahim itu. Sampai masuk ke situ. Kemudian fayamfuhu fihi roh. Malaikat itu tiupkan roh kepada segumpal daging yang telah berbentuk manusia itu. Tapi belum sempurna ya. Masih belum apa? Sempurna. Ditiupkan kepadanya roh. Setelah ditiupkan kepadanya roh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu dia diperintah dengan 4 kalimat. Yaitu diperintahkan untuk apa?
Diperintah dengan 4 kalimat, maksudnya diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat, 4 perkara. 4 apa? Perkara. Yaitu yang pertama, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Itu yang pertama, diperintahkan untuk menetapkan rizkinya, kemudian ajalnya, yang kedua, kemudian amalannya, yang ketiga, dan yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun, yaitu apakah dia itu termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Ya. Nah, jadi itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim itu pada saat manusia itu telah berbentuk di dalam rahim dan telah ditiupkan padanya roh. Jadi proses pencatatan 4 takdirnya itu terjadi setelah ditiupkannya roh, yaitu setelah 120 hari. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi la ilaha ghairu, fawalladzi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Yaitu sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan amalan atau ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Ya, fawalladzi la ilaha illa ghairuhu, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripadanya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai tidaklah ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali dira', 1 hasta. Dekat sekali. Orang itu dia beramal dengan amalan apa? Amalan kebaikan. Amalan-amalan penduduk surga. Sampai jarak dia dengan surga itu dira', 1 hasta. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tetapi dia didahului atau ditetapkan baginya ketentuan, yakni didahului oleh takdir Allah, sehingga dia itu fayamalu bi amali ahlin nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. yakni dia tutup usianya itu dengan amalan-amalan penduduk neraka. Jadi ibarat orang ini di masa remajanya, masa mudanya,
Dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga itu dekat sekali, 1 hasta. Tapi begitu sudah sampai pada usia tua atau dekat ajalnya, ternyata dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia tutup usianya dengan amalan ahli neraka itu, akhirnya dia masuk neraka. Ya, paham ya? Kemudian kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal, bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan neraka itu 1 hasta. Sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali 1 hasta. Ya, ini dia sangat dekat sekali dengan neraka. Maksudnya kenapa? Ya, maksudnya orang ini dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Misalnya dia mencuri, dia merampok, dia berjudi, dia lakukan amalan-amalan penduduk neraka. Sampai hari-hari dan usianya itu dipenuhi dengan amalan-amalan penduduk neraka, sampai-sampai antara dia dan neraka itu dekat sekali, yaitu 1 hasta. Tapi apa kata Nabi? 1 hasta itu 1 siku, 1 lengan. Ini namanya hasta. Ya, dari ujung jari sampai di sini itu namanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu dia itu ditetapkan baginya ketentuan atau dia didahului oleh takdirnya, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga di akhir-akhir usianya, sampai dia tutup usianya itu dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ya kawan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Dengan demikian, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang apa? Yang sahih. Maka dengan demikian pada hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Ya, pelajaran yang pertama bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses-proses. Kalau ditanyakan, Ustadz, apakah memang Allah tidak bisa menciptakan manusia itu tanpa proses? Atau Allah menciptakan sesuatu itu tanpa proses? Kita katakan bisa, bahkan itu lebih mudah bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka cukuplah bagi Allah untuk mengatakan jadi, maka jadilah dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada umumnya menjadikan segala sesuatu itu dengan proses. Supaya apa? Di dalam proses itu
ada tahapan-tahapan, ada pelajaran-pelajaran yang bisa dijadikan sebagai patokan bagi manusia. Atau dengan kata lain ada proses-proses yang dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Nah, misalnya saja Allah ciptakan ayam. Allah ciptakan ayam itu nanti proses. Lalu orang-orang filsafat membingungkan manusia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membawa kepada kefasikan, zindiq. Kalau begitu Ustadz, ayam dan telur itu apa yang duluan? Telur duluan apa ayam duluan? Oh, Anda ayam dan telur itu ayam duluan. Oh enggak, masa ayam duluan? Coba lihat apa duluan? Oh, telur dulu. Setelah dia bertelur baru jadilah ayam. Jadi apa yang duluan? Telur dulu. Oh masa iya telur dulu? Telur enggak bisa tiba-tiba ada, kan ayam bertelur. Jadi ayam dulu. Ini buat pusing. Ya, dibuat pusing. Pelajaran-pelajaran atau pertanyaan-pertanyaan yang menghabiskan umur manusia, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Seandainya ada faedahnya pun sedikit. Maka dari itu, bagaimana? Nanti sama. Kalau kita tanya lagi, manusia ini yang Allah ciptakan itu janin duluan apa manusia duluan? Loh Ustaz, manusia itu kan mulai dari janin dulu, nutfah, alaqah, mudghah, ya, dalam proses hadits Ibnu Mas'ud ini, ya, nutfah, sperma, alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah berubah jadi segumpal daging, baru ditiupkan ruh, baru kemudian keluar ke bumi jadi manusia. Ya. Ada yang mengatakan, "Wanda, masa jadi bayi baru jadi manusia?" Enggak, manusia dulu, manusia yang melahirkan bayi. Jadi repot lagi. Ya. Jadi apa? Repot. Tapi yang benar itu apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membawa manusia kepada kesesatan sebenarnya. Kenapa? Karena yang benar itu ya Allah menciptakan itu yang pertama makhluknya dulu. Baru kemudian melakukan proses. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam dulu. Langsung Nabi Adam, Allah dan diciptakan Nabi Adam itu dari mulai bayi Nabi Adam keluar dari batu misalnya. Atau prosesnya Nabi Adam itu nutfah, alaqah, mudghah itu di mana? Tidak ada. Allah ciptakan langsung Nabi Adam dari tanah. Dicetak, dibentuk oleh Allah. Dibentuk oleh Allah. Dibentuk dengan dua tangan Allah. Nanti antum tanya lagi, Ustaz kalau begitu tangan Allah bagaimana? Oh itu udah ada urusan, Allah nggak kasih tahu. Allah nggak kasih tahu tangannya bagaimana, ya nggak usah tanya bentuk tangan Allah itu bagaimana. Ya. Loh, kenapa Ustaz katakan Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu dengan tangan Allah? Ya karena Allah yang ngasih tahu. Allah yang ngasih tahu. Loh, bagaimana Allah kasih tahu? Allah katakan, "Ya iblis, ma mana'aka antas juda bi khalaqati biyadayya astakbarta am kunta minal alin." Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Apakah engkau merasa sombong atau merasa lebih tinggi? Jadi siapa yang kasih tahu kepada kita bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah? Ya Allah yang ngasih tahu. Ya, Allah yang ngasih tahu. Bukan Aristoteles yang kasih tahu, bukan Plato, ya, atau bukan orang-orang yang menganut ilmu falasifah, filsafat, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah ciptakan Nabi Adam, Allah bentuk Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah tiupkan roh kepada Nabi Allah Adam. Setelah itu Nabi Allah Adam tidak bisa beranak. Kenapa Nabi Allah Adam tidak bisa beranak? Nabi Allah Adam laki-laki. Ya. Nanti kalau Nabi Adam beranak aneh. Ya. Tidak bisa. Ya, Abdurrahman. Nanti bingung-bingung, tuh ada si Yono kok melahirkan, ya jadi repot, ya. Itu apa namanya? Itu namanya Yono jadi-jadian, ya. Karena memang laki-laki nggak bisa melahirkan. Nah kalau begitu bagaimana supaya ada generasi manusia? Kalau Nabi Adam gak bisa melahirkan, ya Nabi Adam tua, datang ajal, mati, wafat, habis. Tidak ada manusia. Supaya ada habitat manusia bagaimana? Harus ada generasi manusia. Kalau begitu apa? Diciptakanlah Hawa, seorang wanita. Kenapa Ustadz kok harus ciptakan seorang wanita? Cipta aja laki-laki satu lagi. Ya kalau cipta laki-laki satu lagi ya nggak bisa beranak lagi. Ya nanti sampai di situ aja. Ya. Nah, jadi memang orang kalau main logika itu gitu, suka gitu. Ya. Suka gini kan, gini kan. Nanti akhirnya saya tuh heran dengan Allah. Lu antum kok mau heran dengan Allah? Ya mestinya antum tuh heran dengan diri Anda sendiri. Kenapa Anda kok begitu goblok? Gitu loh. Ya namanya Allah, kok manusia mau heran dengan Allah. Ajaib. Tapi itu nanti dijadi wah itu seolah-olah kata-kata mutiara. Ya. Padahal ini kata-kata mutiara yang salah. Harusnya saya tuh heran dengan saya sendiri. Kenapa aku jadi goblok? Kayak begitu. Oh rupanya karena saya malas. Saya harus rajin belajar supaya gak jadi goblok. Saya tuh heran kenapa saya jadi miskin. Oh rupanya karena saya ini suka terlalu banyak tidur. Harus bangun kerja supaya dapat uang. Begitu. Jadi harus heran dengan diri sendiri. Tidak boleh heran dengan Allah. Ya, heran dengan Allah. Gimana sih heran dengan Allah? Ya. Nah. Lalu kemudian Allah cipta Hawa. Supaya apa? Supaya nanti Hawa bisa melahirkan. Karena dia perempuan. Ya. Begitu Allah ciptakan Hawa. Nah, nanti dari Hawa ini baru ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Kenapa? Karena tempat untuk melalui proses nutfah, alaqah, mudghah itu ada tempatnya. Di mana tempatnya? Di rahim seorang wanita. Ya. Karena kalau tiba-tiba langsung Allah ciptakan satu proses begitu dari nutfah, alaqah, mudghah, nanti mau prosesnya di mana, tempatnya di mana? Ya, tidak ada tempatnya. Allah harus siapkan wadahnya dulu. Wadahnya itu apa? Rahim wanita. Ya, rahim wanita. Nah begitu juga kalau ayam dengan telur, ya Allah dah ciptakan telur, tiba-tiba ada telur, telurnya menetas jadi ayam, hendak lah. Allah ciptakan ayam dulu. Ayam juga yang diciptakan oleh Allah apa? Tidak mungkin Allah ciptakan ayam laki-laki semua, tidak bisa bertelur. Ya, jadi Allah ciptakan dulu ayam laki-laki atau ayam perempuan. Yang jelas ayam, nanti Allah ciptakan jantan dan betina. Dari jantan dan betina itu baru ada proses. Begitu. Ya. Jadi jangan pertanyaan membingungkan. Ya. Nanti ada orang jadi bingung, ini rumah duluan apa kayu duluan? Ya. Ya itu apa? Habis umur dibuat pusing dalam pertanyaan yang enggak penting. Dalam pertanyaan yang apa? Tidak penting. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses-proses tersebut di dalam ayatnya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin dalam surat Al-Mu'minun ayat 13, yaitu kemudian
Kalau ayat sebelumnya itu ya, ayat yang ke-12 surat Al-Mu'minun itu kan Allah berfirman walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari apa? Saripati tanah. Siapa yang dimaksud? Adam alaihi salatu wassalam. Jadi nanti orang bilang manusia itu kan dari sperma, Ustaz. Lalu Adam dari apa? Adam dari tanah. Kenapa? Adam yang duluan diciptakan oleh Allah. Jadi bukan janin. Bukan janin. Bukan Allah ciptakan telur dulu baru ayam. Nah, Allah ciptakan ayam dulu baru telur. Allah ciptakan manusia dulu baru proses ada janin. Iya. Nah. Kemudian Allah katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian setelah itu ada proses yaitu kami menjadikan nutfah itu kami titip dia di dalam apa? Rahim yang kokoh kata Allah. Nutfah itu kami titip dia di dalam apa? Rahim yang kokoh. Yaitu apa? Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 14 itu ya, kemudian dari proses-proses itu Allah katakan fa khalaqanal 'alaqah mudghah fa khalaqanal mudghata 'idhaman fa qasawnal 'idhama lahma. Yaitu kemudian kami ciptakan dari apa alaqah itu jadi mudghah, kemudian dari mudghah itu kami ciptakan mudghah itu dibungkus oleh apa tulang-tulang itu kami ciptakan mudghah segumpal daging, kemudian di situ tulang-tulang ya tulang-tulang itu fakasaunal idhama. Jadi kami bungkus dia. Ya daging itu kami bungkus dengan tulang. Daging itu kemudian kami kokohkan dia, kemudian idhama kami bungkus tulang itu lahma dengan daging-daging. Kemudian apa? Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian dari itu kami ciptakan makhluk yang lain, manusia. Seterusnya prosesnya begitu. Ya. Nah, yang di dalam hadits Ibnu Mas'ud ini yang diceritakan proses apa? Bukan proses penciptaan Adam, bukan. Yang di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah proses penciptaan anak cucu Adam. Ya, manusia setelah Adam. Kenapa? Karena proses Adam alaihi salatu wassalam kan tidak melalui proses nutfah, alaqah, mudghah. Ya. Loh Ustaz, tapi kalau Nabi Allah Isa bagaimana? Ya tetap aja Nabi Allah Isa melalui proses ya di dalam rahim Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran. Di dalam itu dititipkan rahim. Di dalam rahim Maryam itu. Kemudian dia melalui proses. Sampai terjadi tulang belulang, dibungkus dengan daging, sampai ditiupkan ruh, sampai melahirkan. Jadilah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, begitulah proses penciptaan manusia. Kemudian kita katakan tadi bahwa faedah yang paling pertama itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan proses. Itu pada umum ya, pada umumnya. Walaupun memang pada perkara-perkara tertentu itu Allah ciptakan tidak pakai proses. Ya. Tapi itu tertentu saja ya yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau pada umumnya proses. Sampai bumi sekalipun Allah ciptakan itu dengan proses. Ya Allah katakan Allah ciptakan bumi itu dalam waktu apa? 6 hari. Ya, bumi ini Allah ciptakan dalam 6 hari. Nanti kita bingung lagi, Ustadz, kenapa sih berarti Allah gak mampu ciptakan bumi dalam 1 hari ya? Sampai harus 6 hari. Tidak. Mudah bagi Allah. Bahkan sedetik dengan ukuran sedetik saja Allah mampu menciptakannya. Ya, Allah Maha Perkasa untuk itu. Tetapi Allah membuat proses itu supaya di dalam proses-proses itu dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Ya. Ya, inti yang paling terbesar di situ adalah supaya manusia itu menghargai proses.
Menghargai proses dalam tanda kutip ya, maksud Ustadz itu adalah manusia itu jangan terburu-buru, dia harus melalui proses satu tahap demi satu tahap ya, satu jenjang demi satu jenjang. Begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang jadi pada umumnya itu secara instan, tidak ada. Ya, lah orang mau buat sarimi dari singkong saja harus melalui proses. Prosesnya apa? Gusur kurang lebih ada 100 sekian hektar tanah di Kalimantan sana, tanam singkong enggak jadi. Ya. Tadinya mau buat sarimi. Enggak jadi. Ya itu juga proses. Ya. Proses itu bisa salah, bisa hasilnya baik, hasilnya juga enggak baik, ya bisa saja. Tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada umumnya segala sesuatu itu dengan apa? Proses. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini ada perkara yang paling penting, yaitu berkaitan dengan apa? Pencatatan takdir. Pencatatan apa? Takdir. Takdir apa yang dimaksudkan? Takdir yang dicatat 4 perkara di dalam rahim seorang wanita terhadap seorang anak. Nah ini yang dinamakan dengan takdir umri, takdir yang terjadi 1 tahun, seumur hidup 1 kali. Masuk dalam tingkatan takdir apa? Masuk dalam tingkatan takdir pencatatan atau takdir al-kitabah. Kan kalau kita belajar tentang takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ilmu, yang kedua al-kitabah. Ilmu itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan itu. Dan Allah tahu bagaimana nanti terjadinya dan bagaimana bentuk terjadinya dan seterusnya. Allah tahu sedetail-detailnya, itu ilmu Allah. Kemudian tingkatan yang kedua dalam memahami takdir itu al-kitabah, pencatatan. Pencatatan takdir. Nah di dalam pencatatan takdir ini ada 4 tahapan. Atau ada 4 bentuk. Nah salah satunya adalah pencatatan takdir yang terjadi seumur hidup 1 kali. Itu di mana? Di dalam rahim ibu. Apa yang dicatat? Apakah banyak? Tidak banyak. Cuma berapa saja? 4 saja. 4 saja. Takdir umri itu 4 saja. Yaitu yang mana? Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan ini. Ya. Paham ya ikhwan ya? Kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan tentang takdir itu lebih detailnya nanti pada babnya tersendiri. Kemudian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, pada hadis yang mulia ini ada ada pelajaran bahwa ada di antara malaikat itu yang diutus oleh Allah masuk dalam rahim wanita. Ya. Nanti antum bingung, bagaimana ini prosesnya, kok bisa? Ya udah, Allah tidak terangkan bagaimana, tapi yang jelas Rasulullah terangkan bahwa ada malaikat masuk dalam rahim. Yaitu buktinya apa? Malaikat masuk pada usia 120 hari, kemudian ditiupkan padanya roh dan ditetapkan padanya 4 pencatatan takdir. Ya. Nah. Kemudian pelajaran yang faedah tambahan ya. Faedah tambahan bahwa atau catatan yang menjadi catatan bahwa dari sinilah para ulama, sebahagian para ulama memberikan keringanan bahwa kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, seorang ibu hamil, apakah dia boleh, kandungannya boleh digugurkan atau tidak? Ya, dalam kondisi terpaksa karena berkaitan dengan kesehatannya dan seterusnya, maka sebagian ulama memberikan keringanan boleh dengan syarat sebelum mencapai usia 120 hari.
Nah 120 hari. Kalau sudah 120 hari berarti itu sudah bernyawa, tidak boleh. Ya, kecuali memang tidak ada pilihan lain sama sekali. Ya, nah paham ya. Kemudian catatan yang kedua, bahwa dari hadis ini para ulama mengatakan seandainya seorang wanita mengalami keguguran, ya, dalam kandungan, usia kandungannya belum sampai 120 hari, maka dia dihukumi sebagai istihadah, bukan nifas. Bukan apa? Bukan nifas. Oh, Ustaz, apa sih perbedaannya? Kenapa sih dihukumi bukan harus kita tahu dihukumi nifas atau istihadah? Apa pentingnya? Ya penting. Kenapa? Karena kalau dihukumi nifas maka orang ini tidak sholat. Ya, tidak sholat, tidak puasa karena dia dihukumi nifas. Ya waktu ya paling minimumnya menurut pendapat sebagian fuqaha adalah 40 hari. Maksimalnya 40 hari. Maksimal. Minimumnya kapan? Ya sudah ketika darah telah kering, tidak keluar lagi. Tapi kalau istihadah maka dia tetap wajib sholat. Dia tetap wajib puasa walaupun keluar darah, karena itu bukan nifas tetapi istihadah. Nah, wanita yang keguguran di bawah 120 hari para fuqaha menghukuminya bukan nifas tetapi istihadah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah bahwa al-a'malu bil khawatim. Amal-amal manusia itu dilihat pada penutupnya, pada akhirnya. Maka sebab itulah kita dituntut untuk istiqomah. Istiqomah itu supaya maksudnya apa? Kita itu tetap konsisten pada sebuah amal. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak konsisten ya bisa jadi tadinya awal-awal kita semangat kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, sering baca Al-Quran, rajin belajar. Di akhir-akhir malah sering nonton TV, sering main gitar, begitu lagi main gitar meninggal. Ya, meninggal dalam keadaan apa? Maksiat. Ya. Lalu bagaimana ya? Al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat pada penutupnya, waliyatubillah. Ya. Maka orang itu perlu konsisten, perlu istiqomah. Apapun yang dia lakukan itu dia harus istiqomah. Kalau ada sebab-sebab yang mau palingkan dia dari keistiqomahannya, dia harus ingat, jangan sampai begitu saya berpaling mati. Itu. Supaya apa? Supaya dia tetap istiqomah. Kenapa? Karena al-a'mal bil khawatim. Amal-amal itu dilihat pada penutupnya. Taib. Maka dari itu di sini ada catatan ya di faedah ini, faedah keberapa itu? Ada catatan bahwa seorang manusia itu hendaklah dia hidup, dia berada di antara dua hal, yaitu di antara rasa takut dan rasa harap. Takut apa? Ya takut jangan sampai dia lalai dan Allah wafatkan dia ketika dia sedang lalai. Dia takut jangan sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap kepada Allah dalam melakukan amal-amal supaya Allah menerima amal-amal yang dia lakukan. Maka seorang hamba itu hidup di antara dua hal, yaitu rasa takut dan rasa harap. Ya, sebab kalau dia berharap saja nanti dia tidak beramal, cuma harapan, berharap, seperti kura-kura berharap bulan jatuh ke bumi. Ya, harapan yang kosong, tidak akan pernah ada. Ya, begitu pula orang yang dia hanya rasa takut saja, takut jadi seolah-olah Allah itu tidak maha pengampun. Ya. Ini juga salah. Tapi dia dalam melakoni kehidupannya itu harus berada di antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Demikian akhwana fiddin azadallahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ya, dengan demikian kita telah jelaskan secara singkat hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah taala pada hari Sabtu berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-5 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.